Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa supaya pertemuan hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, khususnya anak kelas 8, hari ini Ibu akan menyampaikan pendidikan agama Islam, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian pernah belajar materi ini, tapi kita coba lagi belajar materi ini, dan Ibu ingatkan kepada kalian ya, untuk pembelajaran hari ini ya, setelah nanti kalian belajar beriman kepada Rasul Allah, yang paling utama adalah kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, yaitu kita harus mengimani Rasul-Rasul dengan cara meneladani sikap dan perilaku dari Rasul-Rasul yang kita pelajari. Baiklah anak-anak sekalian, dengan membaca basmalah kita mulai saja belajar beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Indikator yang akan kita capai yang pertama adalah kalian harus bisa menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian apa itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyebutkan dalil naqli, ya, dalil naqli terkait dengan beriman kepada Rasul Allah. Kemudian yang keempat, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Kemudian yang kelima, menyebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kemudian selanjutnya menyebutkan para Nabi yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Kemudian menjelaskan tugas para Nabi dan Rasul, menguraikan hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Ini indikator yang akan harus kalian capai untuk pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, ya, kita akan belajar tentang apa sih beriman kepada Rasulullah? Apa itu iman? Nah, di sini menurut bahasa, iman artinya percaya. Iman berarti meyakini di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan dengan perbuatan. Itu yang dimaksud dengan iman menurut bahasa. Dan secara istilah, pengertian beriman kepada Rasul Allah artinya bahwasanya kita harus meyakini dengan sepenuh hati kita bahwasanya Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar kita semuanya selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itu yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, ya, ini adalah pengertian keseluruhan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, kita harus bisa membedakan dulu siapa itu Nabi dan siapa itu Rasul. Nah, ini adalah perbedaan. Ya, pengertian ini menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Siapa itu Rasul? Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul itu memiliki umat, ya. Kemudian kalau Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi antara Nabi dan Rasul itu berbeda, ya. Kalau Rasul itu
Dia punya sifat wajib menyampaikan kepada umatnya, tetapi kalau Nabi tidak menyampaikan. Jadi kalau Nabi tidak memiliki umat, ya. Kemudian, nah inilah yang penting ini. Kalian kenapa disuruh beriman kepada Nabi dan Rasul? Ada di dalam Al-Quran, yaitu dalil naklinya yang pertama adalah Quran surat Al-An'am ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, ini adalah salah satu dalil nakli kenapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian satu lagi, yaitu di surat An-Nisa ayat 136. Ya, kalian coba buka Al-Qur'annya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini adalah surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Itu adalah terjemahan dari surat An-Nisa ayat 136. Nah sekarang coba perhatikan selanjutnya. Menurut para ulama, Rasul yang diutus oleh Allah itu berjumlah 313 dan jumlah Nabi sebanyak 124.000. Kemudian Rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada 25 Nabi dan Rasul. Mungkin anak-anak sudah hafal semuanya ya, nama-nama Nabi dan Rasul. Coba diulang lagi ya. Sebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, yaitu yang 25 itu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir ya. Kemudian di antara 25 Nabi dan Rasul itu ada yang termasuk Rasul Ulul Azmi ya. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Yaitu Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa, yaitu dalam menghadapi berbagai penderitaan atau gangguan dalam menjalankan tugasnya. Ada 5 Rasul yang termasuk Ulul Azmi. Kita singkat biar kamu mudah ya mengingatnya, yaitu Mimin. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, coba sebutkan Rasul yang termasuk Ulul Azmi, kamu jangan jawab Mimin ya. Karena Mimin itu supaya gampang mengingat. Maksudnya M pertama, I, kemudian M lagi, kemudian I, baru M gitu ya. M yang pertama adalah Nabi Musa, kemudian I yaitu Nabi Ibrahim, M lagi yaitu Nabi Muhammad, kemudian I lagi Nabi Isa, dan yang N terakhir adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ini adalah Nabi dan Rasul yang termasuk Rasul ya, bukan Nabi, Rasul yang termasuk Ulul Azmi. Nah kemudian selanjutnya coba kita lihat sifat wajib ya. Apa itu sifat wajib? Yaitu sifat yang pasti ada pada diri seorang Rasul. Apa saja sifat wajib bagi Rasul? Yaitu yang pertama,
sidik, artinya benar. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Dan fatanah adalah cerdas. Ini adalah sifat yang pasti dimiliki oleh seorang Rasul ya. Kemudian di samping sifat wajib, ada yang namanya sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Namanya juga mustahil, tidak mungkin dimiliki, tidak mungkin ada pada seorang Rasul. Apa itu sifat-sifatnya? Tidak mungkin kalau Rasul itu al-kizib atau bohong ya. Kemudian yang kedua al-khianah, artinya tidak mungkin seorang Rasul itu tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga hitman, artinya tidak mungkin seorang Rasul itu menyembunyikan atau tidak menyampaikan. Dan yang terakhir adalah baladah atau bodoh. Enggak mungkin seorang Nabi atau Rasul itu adalah orang yang bodoh ya. Ini sifat mustahil. Kemudian selanjutnya apa saja sih tugas Nabi dan Rasul? Ini yang tercantum di dalam Al-Quran ya. Ibu contohkan ada dua. Yang pertama di surat Al-An'am ayat 48, dan yang keduanya di surat Al-Fatir ayat 24 ya. Dimana tugas Nabi dan Rasul yang paling utama di sini adalah menyampaikan apa? Kabar gembira dan peringatan kepada umatnya agar mereka beriman kepada Allah. Jadi itu adalah tugas dari seorang Rasul menurut surat Al-An'am ayat 48. Kemudian yang kedua di dalam surat Fatir ayat 24, tugas seorang Rasul itu apa? Yaitu membawa kebenaran, berita gembira dan peringatan juga ya kepada umatnya agar memperoleh petunjuk ke jalan yang benar. Itu adalah tugas-tugas seorang Rasul yang wajib kita imani. Nah ini secara keseluruhan ya, tadi Ibu sampaikan dua, dan ini adalah keseluruhannya. Silakan kalian pelajari sendiri ya. Tadi sudah menyampaikan ajaran agama, menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan oleh Allah, membimbing manusia ke jalan yang benar ya. Kemudian memberikan teladan, nah ini yang baik perkataan dan perbuatan. Kemudian yang terakhir menegakkan syariat Allah dan mempraktekkannya di tengah-tengah umat manusia. Kemudian anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, apa sih hikmahnya ketika kita belajar tentang beriman kepada Rasul itu? Yang pertama, kita bertambah iman ya. Iman kita bertambah dengan mengetahui bahwasanya Rasul itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah ya. Kemudian yang kedua, mau mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Rasul ya, kita ikuti, kita keteladani ya. Lebih mencintai dan menghormati Rasul atas perjuangannya, karena mereka berjuang itu sangat luar biasa. Banyak sekali halangan dan rintangan seorang Rasul itu ya, ketika beliau menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Kemudian memperoleh suri tauladan yang baik dalam menjalani kehidupan. Jadi anak-anakku sekalian, karena terutama Nabi Muhammad ya, Nabi umat Islam, dia itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan Nabi Muhammad itu menjadi contoh buat kita ya, dalam memiliki sikap ya, sikap dan perbuatan kita harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad ya. Kemudian mendapatkan rahmat Allah ya ketika kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian jadi kita tahu ya tata cara bertauhid, beriman, berakidah dan beribadah yang benar. Dengan kita beriman kepada Nabi dan Rasul, kita diberikan petunjuk bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kemudian dengan beriman kepada Nabi dan Rasul, kita menuju jalan yang benar supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan kemudian ini yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk ya, yang salah. Jadi ketika kita beriman kepada Nabi dan Rasul, kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan yang baik ya, yang jelek kita tinggalkan. Nah, ini adalah sekilas ya Ibu terangkan. Silakan kalian pelajari lagi secara detailnya. Silakan boleh kalian baca buku atau kalian cari tahu di YouTube ya tentang beriman kepada Rasulullah. Intinya setelah kalian belajar ini, cobalah kalian berubah sikap kalian menjadi lebih baik ya. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah
Ya, Ibu ingatkan sekali lagi, kalian jangan lupa praktekkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali dalam penyampaian ada yang kurang dan ada yang salah. Karena kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan ada di Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.